Selamat pagi anak-anak Ibu. Ketemu lagi dengan Ibu Titin Simanjorang. Kali ini kita akan melanjut materi kita mengenai gerak lurus bagian yang kedua, yaitu mengenai gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan disingkat dengan GLBB. Oke, kita lanjut ya. Gerak lurus beraturan atau GLB. Apa sih yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan atau GLB? Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan 0. Dalam artian, jika benda bergerak dengan kecepatan tetap, otomatis percepatannya adalah 0. Secara matematis, rumusnya bisa ditulis dengan S sama dengan V kali T, di mana S adalah jarak, satuannya meter, V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Kita perhatikan grafik GLB atau gerak lurus beraturan. Ada 3. Yang pertama, perpindahan terhadap waktu. Perhatikan grafik tersebut. Ketika benda bergerak dalam tempo waktu tertentu, menempuh jarak tertentu, maka perpindahannya semakin meningkat. Oke, kemudian grafik antara kecepatan terhadap waktu. Benda bergerak dalam selang waktu tertentu, kecepatannya adalah tetap, di mana secara grafik kamu bisa melihat garis merah menandakan bahwa benda itu bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Dan yang ketiga adalah grafik daripada percepatan terhadap waktu. Benda bergerak dengan kecepatan yang konstan atau tetap, dengan kata lain bahwa percepatannya adalah 0. Maka kamu perhatikan grafiknya, nilai A atau percepatannya adalah nilainya 0. Perhatikan baik-baik tanda garis merah, dia terletak pada 0. Lanjut kita mengenai GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa yang dimaksud dengan GLBB? GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan berubah beraturan atau percepatannya tetap. Jadi benda bergerak dengan kecepatan yang berubah tapi beraturan, atau biasanya disebut dengan percepatannya tetap. Secara matematis rumusnya ada 3, yaitu yang pertama VT sama dengan V0 plus minus A kali T, yang kedua VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali AS, dan yang ketiga yaitu S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat, di mana V0 adalah kecepatan awal, VT adalah kecepatan akhir, A adalah percepatan atau perlambatan, dan T adalah waktu, S-nya adalah jarak. Pada saat kapan tanda plus minus digunakan? Buat catatanmu, jika benda dipercepat maka gunakan plus, jika diperlambat gunakan negatif. Oke, untuk berikutnya mengenai grafik GLBB dipercepat. Yang pertama yaitu mengenai perpindahan terhadap waktu. Maka bentuk daripada grafiknya adalah tanda lengkung ke atas. Oke, kamu perhatikan bagus-bagus. Kemudian yang kedua yaitu kecepatan terhadap waktu. Maka bentuk grafiknya karena kecepatan terhadap waktunya adalah berubah beraturan, maka benda bergerak berubah, kecepatannya semakin meningkat tapi beraturan. Kemudian yang ketiga, percepatan terhadap waktu. Ketika benda bergerak dipercepat, maka otomatis percepatannya bernilai positif, yang artinya bahwa nilai percepatannya berada di positif atau sumbu Y positif. Oke nak, perhatikan grafiknya bagus-bagus. Selanjutnya kita akan lanjut mengenai grafik GLBB yang diperlambat. Yang pertama perpindahan terhadap waktu. Maka grafiknya adalah tanda lengkung ke bawah, dan yang kedua kecepatan terhadap waktu, kecepatannya semakin kecil atau diperlambat, otomatis kecepatannya nanti
bisa saja dia menjadi bernilai 0. Dan yang ketiga yaitu percepatan terhadap waktu, maka nilai percepatannya itu adalah negatif sehingga berada di bawah atau nilai A-nya itu minus. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 72 km per jam, kemudian direm hingga berhenti pada jarak 8 meter dari tempat mulainya pengereman. Tentukanlah nilai perlambatan yang diberikan pada mobil tersebut. Maka penyelesaiannya adalah diketahui benda bergerak dengan kelajuan awal V0-nya 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon. Itu dari mana? Itu kita dapat dari konversi satuan. 72 km per jam itu kan sama saja dengan 72.000 meter dibagi 3.600 sekon, maka hasilnya menjadi 20 meter per sekon. Oke, kemudian berhenti pada jarak, jadi kecepatan akhirnya adalah 0, sudah berhenti dia, dan jaraknya adalah 8 meter, S-nya adalah 8 meter. Yang ditanya adalah berapakah besar perlambatan. Otomatis kita nanti pakai persamaan atau rumusnya adalah yang negatif ya, karena dia perlambatan. Maka kita akan menggunakan rumus GLBB, itu ada 3. Ya, kamu perhatikan, ingat kembali yang sebelumnya. Ada 3 rumus GLBB. Yang mana yang cocok yang kita gunakan? Untuk memilih rumus yang tepat, perhatikan diketahui di dalam soal. Maka kita gunakan yang rumus kedua, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS. VT-nya 0 sama dengan V0-nya 20 kuadrat dikurang 2A kali 8, sehingga 0 sama dengan 400 kurang 16A, 16A sama dengan 400, dan kita mendapat nilai perlambatannya adalah 400 bagi 16 menjadi 25 meter per sekon kuadrat. Untuk selanjutnya contoh berupa gambar grafik. Perhatikan gambar grafik berikut. Jadi ada 4 titik yang dilalui oleh benda dan yang ditanya adalah tentukan A, percepatan dari A ke B. Maka kamu perhatikan gambar grafik dari titik A ke titik B. Kemudian dari gambar tersebut kita dapat mencari VT sama dengan V0 tambah A kali T. Jadi VT-nya adalah 2 dan V0-nya adalah 0, T-nya adalah 3. Maka 2 sama dengan 0 tambah A kali 3. 2 sama dengan A kali 3. Maka A sama dengan 2/3 sama dengan 0,67 meter per sekon kuadrat. Kamu juga bisa gunakan rumus lain di mana A sama dengan delta V per delta T, artinya perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. 2 dikurang 0 per 3 kurang 0 sama dengan 2/3 sama dengan 0,67 meter per sekon kuadrat. Oke, kita lanjut mencari jarak tempuh dari A ke B. Perhatikan gambar grafiknya kembali. Kamu harus ingat bahwa ketika ditanya jarak tempuh, maka jarak tempuh itu sama dengan luasan di bawah grafik. Untuk jarak tempuh dari A ke B, kita anggap itu adalah jarak tempuh yang pertama. Maka luas di bawah grafik A ke B itu adalah luas daripada segitiga. Jadi sama dengan setengah dikali 3 dikali 2 sama dengan 3 meter. Kemudian kita cari yang C, jarak tempuh dari B ke C. Jadi jarak tempuh dari B ke C sesuai dengan grafik sama dengan luas di bawah daripada grafik B ke C. Itu dianggap adalah luas yang kedua sama dengan luas persegi panjang, di mana panjangnya bernilai 7 kurang 3, 4, dan lebarnya adalah 2, sehingga 4 kali 2 sama dengan 8 meter.
Selanjutnya yang D, jarak tempuh dari C ke D sama dengan luas di bawah grafik C ke D. Kemudian kita anggap itu yang ketiga, di mana besarnya sama dengan luas trapesium, di mana luas trapesium sama dengan jumlah daripada sisi yang berhadapan atau sisi yang sejajar, sehingga dari grafik kita dapat melihat luas trapesium sama dengan 2 ditambah 5 dikali daripada tingginya adalah 2 dibagi dengan 2, maka 7 kali 2 per 2, hasilnya jarak yang ditempuh sebesar 7 meter. Dan yang terakhir yaitu jarak tempuh dari A ke D. Dengan kata lain, total dari titik A sampai dengan titik D kita tinggal menjumlahkan luas yang pertama tambah kedua tambah dengan yang ketiga, yaitu 3 meter ditambah 8 meter ditambah 7 meter, totalnya sebesar 18 meter. Oke, Ibu harap sampai di sini anak-anak Ibu mengerti ya, Nak. Untuk selanjutnya kita akan melihat contoh yang terakhir mengenai mobil A dan B dalam kondisi diam terpisah sejauh 1200 meter. Kedua mobil kemudian bergerak bersamaan saling mendekati dengan kecepatan konstan masing-masing. Kecepatan mobil A, VA sama dengan 40 meter per sekon dan VB sama dengan 60 meter per sekon. Yang ditanya, tentukan jarak mobil A dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil B. Dan yang kedua, waktu yang diperlukan kedua mobil saling berpapasan. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita ambil permisalan yaitu titik temu dari A ke titik temu kita anggap X, dan jarak dari B ke titik temu berarti 1200 dikurang X. Maka dari sini kita dapat menghitung jarak mobil A dari tempat berangkat. Ketika mobil A bergerak bersamaan saling mendekati, jadi mobil A bergerak ke kanan dan mobil B bergerak ke kiri. Ketika waktu yang sama mereka akan bertemu di titik temu. Dari sini kita bisa membuat bahwa TA sama dengan TB. Kalau bendanya bergerak dengan kecepatan konstan, ingat berarti benda bergerak dengan GLB, gerak lurus beraturan, di mana rumusnya P sama dengan S per T atau T sama dengan S per P. Dengan kata lain, TA sama dengan SA per PA, TB-nya SB per PB. Kita tinggal masukkan yang diketahui bahwa SA-nya dianggap adalah X per 40 sama dengan SB-nya itu 1200 dikurang X, sedangkan PB-nya adalah 60. Dari persamaan yang kita dapat, kita bisa matikan nolnya dan kalikan silang, sehingga 6X sama dengan 4 buka kurung 1200 kurang X menjadi 6X sama dengan 4800 kurang 4X. Pindahkan 4-nya menjadi 10X sama dengan 4800, maka kita dapat nilai X sama dengan 480 meter dari titik A. Kemudian yang ditanya B-nya, waktu yang diperlukan kedua mobil saling berpapasan. Ketika kedua mobil berpapasan, kamu bisa pergunakan rumus daripada TA atau TB. Di sini Ibu gunakan rumus TA sama dengan SA per PA sama dengan X per 40 sama dengan 480 dibagi 40, didapat TA-nya sebesar 12 sekon. Jadi mobil A dan mobil B berpapasan pada saat T 12 sekon. Demikian video pembelajaran untuk hari ini. Ibu berharap kamu bisa latihan lagi soal-soal yang lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Cayo Fisika, sampai jumpa lagi. Dadah.